Normalnya, seorang pemuda akan mencari dan berpasangan dengan wanita yang seusianya. Tapi dalam film ini, pemuda ini malah memilih menjalani kisah cintanya bersama seorang mama-mama gurih yang bahkan usianya terpaut 20 tahunan. Ya, film dengan judul Focus yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu ini akan menceritakan kisah mereka. Di awal film terlihat seorang wanita menangis di depan pintu rumah seseorang. Ternyata di dalam rumah itu ada suaminya yang sedang berselingkuh dengan wanita lain. Dia terus melontarkan kata-kata buruk pada suaminya itu, lalu meninggalkan tempat tersebut. Wanita itu bernama Leila. Dia bekerja sebagai kupu-kupu malam dan menjalani syuting film enak-enak. Ya, bayarannya mungkin lumayan, namun nyatanya hasilnya tidak bisa membayar kehidupannya yang tragis. Ditinggal selingkuh dan diceraikan oleh suaminya, hingga harus hidup sendiri di usianya udah dibilang tidak muda lagi. Leila bekerja dengan seorang teman lama bernama Cengiz. Dia yang mengatur semua jadwal Leila, termasuk syuting film dan sebagainya. Meskipun Leila terus merasakan kesedihan, namun masih ada hal yang bisa membuatnya tertawa dan bahagia. Adalah kakaknya. Ya, kakaknya Leila tinggal di satu kota yang sama dengannya. Namun karena kesibukan mereka jarang ketemu. Hingga suatu hari, kakak Leila mengunjungi Leila di apartemen kecil. Leila sungguh bahagia melihat kakaknya datang mengunjunginya di sana. Kakaknya Leila tahu mungkin dia lagi sedih akibat cerai sama suaminya. Jadi dia ingin mengajaknya jalan-jalan dan nongkrong melepas penat. Leila diminta untuk ganti baju, namun begitu udah selesai, kakaknya terkejut melihat pakaian yang dikenakan Leila. Serba terbuka dan itu sangat mengganggu pandangannya. Leila tidak diperbolehkan menggunakan pakaian itu, jadi dia minta Leila mengganti pakaiannya. Setelah selesai jalan-jalan, mereka akhirnya pergi ke rumah kakaknya Leila. Di sana, Leila disambut hangat. Ponakannya udah pada besar-besar dan sehat. Sementara pemuda ini adalah Izet. Usianya masih muda sekitar 20 tahunan. Sayangnya, Izet bukanlah anak yang rajin. Dia tinggal bersama ibu dan adiknya aja di rumah. Ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu. Izet sering pulang pagi. Tentu saja dia kena omelan dari ibunya. Di saat pagi hari orang-orang pergi bekerja, dia malah baru pulang entah dari mana. Ibunya meminta Izet untuk mencari pekerjaan supaya bisa membantu ibu dan adiknya. Sampai suatu hari, Izet dapat info dari sahabatnya kalau dia punya loker untuk Izet. Hitung-hitung bisa nambah tabungan. Izet sudah diberi alamat dan pergilah dia ke sana. Ternyata Izet pergi ke alamat kantornya Cengiz. Tidak butuh basa-basi, Cengiz langsung menawarkan pekerjaan untuknya dan akan menjalani debut dalam beberapa hari ke depan. Ya, Izet akan beradu akting dengan Leila dalam sebuah film enak-enak. Ya, seperti modelan bokep Jepang gitu. Tapi sayangnya Izet terlihat kaku dan grogi. Sudah berkali-kali diarahkan tapi hasilnya juga belum membaik. Saking kesalnya karena salah terus, Cengiz akhirnya marah dan murka. Dia memukuli Izet, namun Leila justru menolongnya. Izet masihlah muda dan belum berpengalaman. Mengapa dia harus disalahkan? Setelah tragedi itu, Leila yang hendak pulang dicegat oleh Izet di luar gedung. Izet ingin meminta maaf sekaligus berterima kasih karena sudah menolong. Izet ingin lebih dekat dengannya. Jadi malam itu mereka makan bareng dan nongkrong di sebuah tempat makan. Ya, Izet terpesona melihat kecantikan Leila saat sedang tidak bekerja. Baginya, Leila lebih bagus saat begini, tidak menor dan lebih tenang. Ya, usia mereka terpaut jauh, namun Izet merasakan kalau itu bukanlah hal yang salah. Karena sudah terlalu larut malam, Izet tidak mungkin pulang ke rumah. Jadi, Leila menawarkan bantuan lagi dengan menginap di apartemennya. Dan tentu saja, Izet sangat senang. Kira-kira apa yang ada di pikirannya? Begitu sampai di sana, Izet mulai agak bertingkah. Dari belakang dia menyergap Leila, namun Leila tidak mau karena sudah kecapean. Untungnya Izet tidak diusir gara-gara kelakuannya. Malahan paginya, Izet dibuatkan sarapan yang enak. Barulah setelah itu dia kembali pulang. Suatu hari kakaknya Leila kembali mengunjunginya di apartemen. Sepertinya dia ingin memperlihatkan baju baru yang ia kenakan, lalu ingin mengajaknya jalan-jalan. Tapi tiba-tiba, Izet kembali datang sambil membawa bunga dan itu membuat kakaknya Leila terkejut.
Anak ini masih muda, bahkan terlalu muda bagi Laila. Dengan kata lain, dia tidak setuju. Dia menuduh Laila jangan-jangan dia sudah ada main dengan bocah ini. Meskipun Laila sudah menjelaskan kalau mereka hanya berteman aja, namun kakaknya masih tidak percaya dan pergi. Tujuan Izzat membawa bunga itu tentu saja untuk diberikan pada Laila. Entah apa maksud dari pemberian itu, atau mungkin dia memang menyukainya, atau hanya sebatas ingin merasakan gunung kembarnya saja. Akhir-akhir ini mereka memang sering bersama, jalan-jalan layaknya orang pacaran. Namun Laila sadar kalau mereka ini bukanlah pasangan yang cocok. Usia mereka sangat terpaut jauh. Mereka bagikan ibu dan anak. Tapi masalahnya, Izzat seperti sudah terlanjur jatuh hati padanya. Sementara Izzat sibuk dengan mama gurih, ibunya malah menghadapi masalah di sekolah. Adik Izzat berkelahi dengan salah satu temannya di sekolah, hingga harus terkena skor selama 3 hari. Tentu saja hal tersebut membuat luka di hati ibunya. Keadaan mereka sedang kurang bagus, malah ditambah buruk lagi oleh adiknya Izzat. Dan yang lebih parahnya lagi, adiknya Izzat bilang kalau dirinya nggak mau sekolah lagi. Dia ingin di rumah aja. Izzat yang mengetahui tentang adiknya mencoba menenangkan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun adiknya malah makin marah dan tidak ingin diganggu. Izzat merasa keluarga yang makin hari makin hancur. Ibunya menjadi suka marah-marah dan terlihat stres. Sepertinya itu mungkin gara-gara mendiang ayahnya yang suka bertingkah kasar pada ibunya. Ya, salah satunya waktu Izzat kecil, dia melihat kegaduhan di kamar ibunya. Dia melihat ayah dan ibunya sedang ingin kuda-kudaan. Tapi ayahnya bertingkah kasar hingga membuat ibunya terus-terusan menangis. Sampai suatu ketika, ayahnya tertindih ibunya saat lagi main. Hasilnya, ayahnya koit karena kehabisan napas. Namun Izzat akan terus melanjutkan hidup dan akan terus melanjutkan hubungannya dengan Laila. Kali itu dia mendatangi Laila di apartemennya. Laila terlihat menangis sambil mengatakan kalau dia tidak pantas hidup. Hidupnya kacau dan berantakan. Dengan pedenya, Izzat menenangkan Laila sampai akhirnya terbawa suasana dan ya begitulah. Izzat menang banyak. Tapi kondisi Laila sering berubah-ubah. Berulang kali Laila mengatakan kalau Izzat tidak pantas untuknya. Dia masih muda, sementara dia udah keriput. Perdebatan di antara mereka itu bahkan membuat Izzat melukai dirinya sendiri dan membuat Laila pingsan. Dan hasilnya berakhir di rumah sakit. Izzat tidak akan melepaskan dan lari dari Laila. Dia mencintainya apapun kondisinya. Menurut kalian, apakah cinta mereka akan bertahan? Apakah usia memang bisa menjadi penghalang dalam suatu hubungan? Gimana menurut kalian? Itulah tadi alur cerita film Fukat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.